Episode 777 dengan judul Semangat Pertempuran Perunggu Sukses Besar. Putra mahkota Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku, Yang Yun, adalah bintang paling terang dari seluruh kerajaan ilahi dan anak haram yang dilahirkan oleh selir rendahan di harem kekaisaran Kaisar Ilahi Sembilan Tungku. Sejak dia lahir, dia diabaikan oleh semua orang. Namun, saat berusia 12 tahun, ia justru mengungkapkan bakat seni bela diri yang menakjubkan. Dia melangkah ke ranah penghancuran kehidupan hanya pada usia 30 tahun. Sekarang, 10 tahun lagi telah berlalu dan tidak diketahui apa kultivasinya. Kekuatannya dikatakan tak terduga. Di 4 kerajaan ilahi, silsilah dan latar belakang adalah hal sekunder dari kekuatan. Dengan demikian, Yang Yun, meskipun tidak terlalu dekat dengan keluarga kerajaan, sebenarnya mampu menonjol dan menjadi putra mahkota berdasarkan kekuatannya sendiri. Dia memegang kekuatan militer dan perdagangan negara di telapak tangannya, dan kekuatan serta pengaruhnya sangat mengerikan. Bahkan 3 cendekiawan kekaisaran yang hebat tidak dapat melanggar keinginan Yang Yun. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Yang Yun sering menimbulkan kegemparan besar-besaran di negara ini. Dia jelas ambisius dan memiliki aspirasi yang tinggi. Yang Yun terus memperkuat kendalinya atas semua, tidak hanya dia ingin sepenuhnya memahami kekuatan tempur Sembilan Tungku kerajaan ilahi di tangannya, dia juga menginginkan ekonomi. Perusahaan perdagangan Heavencraft juga merupakan salah satu tujuan Yang Yun. Namun, meskipun Yang Yun memiliki kekuatan dan pengaruh yang tak terukur, dia tetap tidak punya pilihan selain mempertimbangkan opini publik. Dia secara alami tidak bisa sembarangan menjarah properti milik pribadi rakyatnya. Dengan demikian, dia mendukung 2 paman besar Heavencraft Xiao Xiao, Heavencraft Xiao dan Heavencraft Yun, dan meminta mereka untuk terus maju dan mengambil kendali atas posisi kepala perusahaan terlebih dahulu. Mereka tidak tahu persis apa tujuan akhir Yang Yun, tetapi yang mereka tahu adalah bahwa mengikuti Yang Yun akan membawa pada kemuliaan tanpa batas. Itu jauh lebih baik daripada mengikuti gadis kecil Heavencraft Xiao Xiao yang masih basah selama bertahun-tahun, karena tidak ada masa depan yang mendukungnya. Heavencraft Xiao dan Heavencraft Yun mengerti bahwa bagi Yang Yun, seluruh perusahaan perdagangan Heavencraft hanyalah sepotong kecil daging, dan tidak layak untuk diperhatikan terlalu banyak. Mereka harus menyelesaikan beberapa tugas terlebih dahulu untuk mendapatkan perhatian Yang Yun. Jika mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan anak laki-laki inti revolving yang tidak berambut, maka mereka bahkan mungkin dibuang oleh Yang Yun. Jika Yang Yun benar-benar ingin mengendalikan perusahaan dagang Heavencraft, dia tidak perlu melalui keduanya. Kakak, apa yang akan kamu lakukan? Di ruang pribadi, Heavencraft Yun bertanya pada Heavencraft Xiao. Heavencraft Xiao ragu-ragu sejenak sebelum matanya bersinar dengan cahaya dingin. Saya bermaksud meminta bantuan Korsmancer. The Korsmancer dan saya pernah berurusan di masa lalu, dan jika saya bisa membujuknya dengan beberapa hal yang menarik minatnya, maka dia harus bersedia membantu. Petik 2. Korsmancer peringkat 330 dalam keputusan takdir. Kepala Heavencraft Yun menggigil, kulitnya tidak terlihat terlalu baik. Meskipun Heavencraft Xiao dan Korsmancer mengenal satu sama lain, dia lebih memilih untuk tidak mencari bantuan dari orang yang begitu aneh. Korsmancer adalah seniman bela diri jalur iblis dari kerajaan ilahi Asura. Dia memiliki watak yang sangat kejam, dan dikenal sebagai iblis berbahaya yang bisa membunuh tanpa mengedipkan mata. Seniman bela diri jalur setan baik berjalan di jalur pembantaian atau jalur seksual. Adapun Korsmancer ini, ia secara khusus dilatih tentang hantu dan boneka mayat di jalur pembantaian. Dari sinilah nama panggilannya berasal. Jika itu hanya beberapa boneka ini, maka itu masih belum cukup bagi Yun perancang surga untuk merasa sangat ketakutan. Korsmancer dapat membunuh siapa saja kapan saja.
Apakah mereka teman atau musuh, semua orang harus menjaga di belakangnya. Apalagi ia sering menggunakan tubuh, bahkan orang yang hidup dalam percobaan boneka jenazahnya. Bayi, anak-anak, gadis muda, wanita hamil, orang tua, ini semua adalah subjek favorit Korsmancer. Dia terutama suka menguliti gadis cantik dan menggunakannya untuk melengkapi boneka-bonekanya. Setelah diuji cobakan, subjeknya akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Menuju orang aneh yang sangat aneh, Heavenceraf Yun tidak ingin bertemu dengannya sama sekali. Jika saya punya rencana lain, maka saya tidak akan mencarinya sama sekali. Namun, jika saya ingin berurusan dengan anak laki-laki itu, akan jauh lebih dapat diandalkan jika saya menemukan seorang master peringkat di dekrit takdir. Kata Heavenceraf Xiao, hanya ada 360 orang yang terdaftar di keputusan takdir, dan meskipun ini terdengar seperti banyak orang, pertama-tama harus diketahui bahwa hanya ada 100 atau lebih pembangkit tenaga listrik Divine Sea di seluruh benua tumpahan langit. Sebaliknya, ada lebih banyak pembangkit tenaga penghancur kehidupan daripada pembangkit tenaga laut ilahi. Perkiraan konservatif akan berada dalam kisaran beberapa puluh ribu. Untuk memilih 360 individu dari begitu banyak pembangkit tenaga penghancur kehidupan, seseorang harus memiliki reputasi yang layak berada di puncak. Jika seseorang dapat diberi peringkat pada daftar seperti itu, mereka pasti rekan yang tak tertandingi di zaman mereka, seorang master-master. Di 4 kerajaan ilahi, setiap kerajaan ilahi hanya memiliki beberapa lusin penguasa keputusan takdir untuk diri mereka sendiri. Mayoritas dari mereka berada dalam budidaya pintu tertutup untuk mencoba menerobos ke alam laut ilahi. Perusahaan perdagangan Heavenceraf hanyalah kekuatan kelas 5, dan jika mereka tidak dapat membayar harga yang cukup tinggi, maka tidak mungkin mereka semua berpikir untuk memindahkan master dekrit takdir untuk bertindak. Korsmancer mendapat peringkat 330 pada keputusan takdir. Namun, untuk semua yang lebih rendah dari peringkat 200, setiap 10 peringkat dianggap sebagai level terpisah. Jadi, lebih akurat untuk mengatakan bahwa peringkat Korsmancer sekitar 330 sampai 340. Meski kedengarannya tidak terlalu mengesankan, itu tetap angka yang menakutkan. Ho! Nyala api menyala. Titik. Di sebuah gua pegunungan terpencil jauh di perbatasan kerajaan Asura ilahi, seorang lelaki tua kurus sedang bermain dengan materi otak yang besar dan lengket. Di sampingnya, seorang gadis muda telanjang dipaku ke rak kayu dengan sebagian besar kulitnya terkelupas saat bola matanya menggantung di luar rongganya. Dia mengerang lemah. Di bawah dukungan obat Korsmancer, dia terus bertahan hidup, tidak bisa mati. Di sisinya ada seorang anak kecil. Anak itu basah kuyup dalam cairan yang tidak diketahui dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut hijau. Tangan kecilnya telah menjadi sepasang cakar yang menjijikkan. Mereka ingin menggunakan kristal roh hantu sebagai harga untuk berurusan dengan bocah inti revolving yang terlambat. Bocah kecil dengan kekuatan luar biasa. Hehe, ada juga nyonya kecil Heavenceraf Trading Company. Sangat menarik. Kekeke, jika iblis kecil ini seperti yang dikatakan Heavenceraf Xiao, dan memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat hanya di alam inti bergulir yang terlambat, maka dia sebenarnya adalah bahan boneka yang sangat baik. Adapun wanita muda dan cantik itu, dia juga subjek eksperimen yang baik. Boneka baru yang dibungkus kulit wanita cantik adalah yang terbaik. JJJ. Korsmancer tersenyum gelap. Dia mengeluarkan boneka gagak dari cincin spasialnya, melompat ke atasnya, dan terbang langsung menuju kerajaan suci 9 tungku. Keempat kerajaan ilahi masing-masing mencakup wilayah yang sangat luas, dan di tengah-tengahnya semuanya adalah lautan keajaiban. Lautan mukjizat dikenal tidak mungkin untuk dilintasi, dan dikenal sebagai zona terlarang kehidupan absolut dari 4 kerajaan ilahi dan harus dilingkari.
Jadi, dari kerajaan Asura ilahi ke kerajaan ilahi sembilan tungku, masih membutuhkan waktu lebih dari selusin hari, bahkan dengan bantuan susunan transmisi. Pada saat ini, Lin Ming menjalani kehidupan yang sangat tenang dan damai. Setiap hari dia akan melatih dan mempraktikkan alkimia. Dengan dukungan dari perusahaan perdagangan kerajinan langit, Lin Ming dapat dengan mudah membeli bahan alkimia dan batu giok kayu dalam jumlah besar dengan harga yang sangat rendah. Semua ini terus-menerus dikonsumsi di Cosmic Melting Furnace, dengan setidaknya 90% darinya menjadi tidak lebih dari abu yang terbakar. Teknik alkimia Lin Ming sama sekali tidak buruk. Hanya saja, setiap kali dia menguasai level baru teknik alkimia, dia akan langsung melanjutkan untuk menantang level yang lebih tinggi. Dengan demikian, hasil alkimia Lin Ming berakhir dengan kegagalan, dan lebih banyak kegagalan. Tanpa disadari, lautan spiritual Lin Ming secara halus dipengaruhi oleh pelatihan alkimia. Gelombang mulai muncul di lautan spiritual aslinya yang tenang, dan di bawah puncak gelombang ini bersinar warna biru pucat yang megah. Ombak besar pecah bersama, menyebabkan air memercik kemana-mana, dan perlahan-lahan menyusup ke dalam roh pertempuran berbentuk tombak di langit laut spiritual. Semangat tempur ini hanya setebal sumpit, panjangnya kurang dari 1 kaki. Tampaknya itu dibuat dari logam biru kehijauan tua, seolah-olah ditempa dari perunggu mentah. Ini adalah simbol dari roh pertempuran tingkat perunggu. Hanya karena semangat pertempuran Lin Ming memiliki atribut tak berujung yang terus-menerus memancarkan cahaya biru yang cemerlang. Pada saat tertentu, roh perang tiba-tiba bergemuruh, mengeluarkan teriakan nyaring. Laut spiritual Lin Ming sangat bergolak, membentuk gelombang berbatu yang melesat ke langit, berputar-putar dan menciptakan pusaran di sekitar tombak kecil itu. Dalam pusaran yang berputar seperti itu, tombak kecil itu berguncang dengan keras, membuat suara kegirangan. Ini perlahan mulai tumbuh lebih panjang, lebih tebal, dan cahaya biru yang cemerlang menjadi semakin menyilaukan. Bentuknya menjadi lebih padat, lebih primitif. Semangat pertempuran tingkat perunggu sukses besar. Lin Ming tiba-tiba membuka kedua matanya. Ketika semangat tempur seorang seniman bela diri pertama kali lahir, itu akan terus tumbuh dengan pertumbuhan kultivasi seniman bela diri itu. Lin Ming telah berulang kali membuat terobosan dalam kultivasi dan kemauannya, dan bersama dengan beberapa bahan surgawi yang mampu memberi makan roh pertempuran, itu sudah cukup bagi semangat bertarungnya untuk mencapai puncak kesuksesan kecil, di mana dia telah terdampar untuk waktu yang sangat lama. Sekarang, meminjam praktik alkimia sebagai titik baliknya, dia akhirnya berhasil menembus ambang berikutnya. Mempraktikkan alkimia dapat meredam jiwa. Meskipun semangat pertempuran adalah milik seni bela diri seseorang, itu terkait erat dengan jiwa. Bagaimanapun, hanya akan ada karena jiwa, dan itulah mengapa roh pertempuran melayang di atas langit laut spiritual. Jiwa itu seperti laut dan roh pertempuran seperti ikan, laut kecil tidak bisa memelihara ikan besar. Ini adalah penggunaan kekuatan jiwa seseorang. Meskipun tidak bisa langsung mempengaruhi kekuatan seorang seniman bela diri, itu sebenarnya bisa menentukan pencapaian seniman bela diri saat ini dan masa depan untuk sebagian besar. Itu juga karena alasan inilah Demon Shin merekomendasikan fokus Lin Ming pada alkimia. Pada saat yang sama, teknik prasasti yang terkait erat juga tidak bisa diabaikan. Semangat pertempuran tingkat perunggu sukses besar. Saya sudah melampaui sebagian besar pembangkit tenaga listrik Divine Sea dalam aspek ini, menyebabkan kekuatan serangan saya meningkat lagi. Selain pemahaman saya yang meningkat tentang konsep api dan konsep ruang, saya bertanya-tanya seberapa kuat serangan terkuat saya nantinya. Seberapa kuat jadinya? Petik 2. Mengubur langit, rantai bintang, mengejar matahari, mengejar guntur, menembus pelangi, pemusnahan guntur.
Itu adalah 6 gerakan yang saya ciptakan sendiri, beberapa di antaranya terlalu tunggal dalam penggunaannya, dan sulit digunakan terlalu sering. Akan lebih baik jika saya bisa membuat yang lebih baru. Petik 2. Lin Ming berpikir keras. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah, jika elit muda luar biasa lainnya dari Sky Spill kontinen mendengar pikiran verbalnya, mereka mungkin akan muntah darah karena iri dan frustrasi. Toh mereka masih mempelajari peninggalan nenek moyang mereka. Ada banyak elit yang bisa menciptakan setengah skill, tapi kemampuan ini seringkali terlalu terbatas dalam kekuatan mereka, dan tidak praktis untuk bertarung sama sekali. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain terus menggunakan peninggalan nenek moyang mereka. Namun, gerakan yang diciptakan sendiri oleh Lin Ming sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan di belakang mereka, dan juga bisa digunakan sebagai pukulan pembunuhan terakhir. Tentu saja, ini semua terkait dengan metode kultivasi kualitas terbaik dan peluang keberuntungan yang dia alami sejauh ini dalam hidupnya. Jika Lin Ming ingin membuat lebih banyak gerakan, dia perlu mengalami lebih banyak kesempatan beruntung. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia bayangkan begitu saja. Apa? Anda tidak hanya ingin 2 kristal roh hantu, tetapi Anda juga ingin mengambil Xiao Xiao Heaven Craft. Heaven Craft Yun sangat marah ketika dia mendengar kondisi Course Mancer. 2 kristal roh hantu cukup masuk akal, dan dia bermaksud memberi ruang tawar-menawar bagi Course Mancer. Namun, menghilangkan Heaven Craft Xiao Xiao. Semua orang tahu bahwa gadis-gadis muda yang dibawa pergi oleh Course Mancer semuanya mati dengan mengerikan dan menyedihkan. Meskipun Heaven Craft Yun bukanlah orang yang baik, dia masih tidak ingin mendorong keponakannya ke dalam 18 lapisan neraka, karena akan sulit baginya untuk menemukan ketenangan pikiran. Di masa depan, ini bahkan akan membentuk iblis hati yang akan menghancurkan jantung seni bela dirinya. Apa? Anda tidak setuju? Mata hijau hantu Course Mancer menatap ke dalam Heaven Craft Yun. Pada saat itu, Heaven Craft Yun merasakan nafasnya tercekat di tenggorokannya dan hawa dingin merambat di tulang punggungnya, seolah-olah dia baru saja didorong ke dalam danau es. Dia tidak ragu bahwa Course Mancer akan segera membunuhnya di detik berikutnya jika dia tidak menurut. Kakak ketiga, jangan bicara. Heaven Craft Xiao memindahkan Heaven Craft Yun di belakangnya. Tapi, jangan bicara. Tidak ada lagi jalan yang tersisa bagi kita untuk kembali. Petik 2. Episode 778, dengan judul Keputusan Pertempuran Takdir Pertama. Meskipun Heaven Craft Xiao tidak tahan untuk mendorong Xiao Xiao ke dalam lubang malapetaka yang berapi-api, dia sangat menyadari apa artinya berdiri di atas anugerah baik Putra Mahkota. Putra Mahkota sangat ambisius. Bahkan mungkin dia akan menjadi kaisar ilahi yang paling kuat dalam sejarah kerajaan ilahi 9 tungku. Jika dia bisa mengikuti Putra Mahkota maka dia akan bisa melangkah ke panggung yang lebih besar dan mencapai cita-cita yang lebih besar. Maafkan aku Xiao Xiao, tapi orang hebat pasti kejam. Untuk keturunan saya, demi kejayaan perusahaan perdagangan Heaven Craft di masa depan, saya hanya dapat membuat Anda berkorban kecil untuk mencapai kebaikan yang lebih besar. Petik 2. Ketika Course Mancer melihat Heaven Craft Xiao mengangguk setuju, anehnya dia terkekeh dan berkata, orang bijak bisa mengenali situasinya. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, dia melompat ke atas boneka gagaknya dan terbang ke dalam awan debu. Heaven Craft Yun tertinggal. Wajahnya pucat dan bibirnya bergetar. Pada akhirnya, dia hanya menghela nafas, tidak mengatakan apapun. Little Jade, bawakan aku baskom berisi air agar aku bisa mencuci muka. Heaven Craft Xiao Xiao memesan seorang pelayan. Ya, nona muda. Seorang gadis muda dengan gaun biru laut berlari untuk mengambil baskom berisi air dan handuk putih. Little Jade, kelopak mataku melonjak sepanjang hari. Saya takut sesuatu yang buruk akan terjadi hari ini.
Petik 2. Nona muda, semuanya baik-baik saja. Apakah Anda tidak memiliki sirlin? Little Jade terkekeh, menatap sisi humor Xiao Xiao. Xiao Xiao berada pada usia di mana dia memahami masalah cinta dan juga mengetahui hubungan antara pria dan wanita. Dia seumuran dengan Lin Ming yang kuat, berbakat, tampan, dan berani. Mudah bagi gadis manapun untuk jatuh cinta padanya dan membayangkan hidup bersamanya. Namun, Xiao Xiao sama sekali tidak punya tenaga atau waktu untuk mempertimbangkan hal-hal ini. Yang dia rasakan hanyalah dia lelah. Sangat-sangat lelah. Little Jade, pergi dan berikan lebih banyak batu esensi roh untuk Sirlin. Juga, pastikan bahwa 3 makanan Sirlin semuanya disiapkan dengan bahan makanan roh terbaik. Jangan. Saat Xiao Xiao berbicara di sini, dia tiba-tiba mendengar suara ledakan besar yang berasal dari aula depan seolah-olah petir telah menghantam bumi. Kulitnya segera berubah saat dia terangkat. Wanita muda. Kabar buruk. Ada pertempuran di luar. Petik 2. Seorang pelayan berlari dengan panik. Xiao Xiao bergegas ke aula depan dan mata aprikotnya tiba-tiba terbuka lebar. Di aula depan, seorang pelayan ditusuk melalui tenggorokannya dengan tombak tulang. Dia berbaring telungkup di tanah, matanya menatap lebar seperti ikan mati, dia tidak mati dengan damai. Di samping pelayan yang tewas adalah seorang lelaki tua kurus-kurus yang memasang ekspresi kejam dan sadis. Wajahnya penuh dengan peniti seolah-olah dia telah dijahit dari potongan kulit manusia. Mata hijau hantu gelapnya seperti serigala gila, dan seluruh tubuhnya memancarkan energi yang menakutkan dan menakutkan. Hanya dengan mendekatinya seseorang akan merasakan api kehidupan seseorang dengan cepat memudar, seolah-olah mereka akan padam setiap saat. Kamu siapa? Xiao Xiao merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Kultivasinya hanya di alam Xiantian dan dia tidak dapat melihat kultivasi pria kerangka ini sedikit pun. Tetapi dia memiliki firasat bahwa pria ini adalah keberadaan yang menakutkan, dia sama sekali bukan orang yang tidak dikenal. JJJ, panggilan orang tua ini adalah Korsmancer. Dan Anda adalah gadis kecil Heaven Ceraf Xiao Xiao, lumayan. Korsmancer menjulurkan lidah merah sementara mata hijaunya yang seperti hantu sedang mengamati Xiao Xiao. Kemudian, dia mengucapkan kata-kata yang membuat hati Xiao Xiao hampir membeku di dadanya. Menggunakan kulitmu untuk membuat boneka mayat, itu pasti akan sangat indah. Korsmancer. Wajah Xiao Xiao memutih hingga tidak ada sedikit pun warna merah di bagian kiri. Korsmancer adalah karakter di Keputusan Takdir. Dia adalah individu yang terkenal kejam dan terkenal yang telah membunuh banyak orang tak berdosa. Selain itu, metode pembunuhannya tidak manusiawi dan aneh. Dia tidak meragukan bahwa Korsmancer akan melakukan persis seperti yang dia katakan. Jika dia jatuh ke tangannya maka itu akan menjadi takdir yang 100 kali lebih buruk dari kematian. Dia hanyalah penjelmaan iblis. Keputusan Takdir Skyspill Kontinen memiliki total 360 orang yang di peringkat di atasnya. Di antara sana, selama seseorang berada di tahap ke-6 penghancuran kehidupan maka mereka akan diberi peringkat tidak peduli seberapa buruk fondasi mereka. Bahkan jika yayasan mereka buruk dan mereka tidak memiliki terlalu banyak tahun tersisa, mereka masih akan berada di peringkat 200 teratas. Adapun mereka yang berada di tahap ke-5 penghancuran kehidupan, kebanyakan dari mereka diatur di bawah 200 teratas. Sangat sulit bagi seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-4 untuk diberi peringkat. Pengecualiannya adalah jika ada sesuatu yang istimewa tentang metode kultivasi mereka atau jika bakat mereka luar biasa. Dan bagi Korsmancer, metode kultivasinya sangat istimewa. Apa yang dia kembangkan adalah teknik boneka mayat dan hukum Yin Kors dari jalur iblis. Dia adalah eksistensi abnormal tak tertandingi yang membuat semua orang sakit kepala.
Xiao Xiao adalah penerus perusahaan perdagangan Heavencraft sehingga dia secara alami mengetahui setiap master di dekrit takdir serta banyak informasi tentang mereka. Ini karena orang-orang itu adalah calon pelanggan dari perusahaan dagang Heavencraft. Saat dia mengingat informasi dari Korsmancer, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam keputusasaan yang sedingin es. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kedua pamannya akan mengundang seorang seniman bela diri dekrit takdir. Ada juga seseorang bernama Lin Lanjian. Wah, jadilah anak kecil yang baik dan keluarlah untuk diam-diam menjadi subjek eksperimen saya. Korsmancer menuangkan esensi sejati ke dalam suaranya. Kata-katanya menembus setiap inci paviliun Heavencraft. Korsmancer, apakah kamu mencariku? Tanpa tahu kapan, Lin Ming muncul di sudut aula seolah-olah dia telah berdiri di sana selama ini. Hanya Korsmancer yang menyadari bahwa Lin Ming telah menggunakan beberapa kemampuan gerakan yang sangat indah untuk segera tiba. Hehe, teknik gerakan yang bagus, ada sedikit arti bagimu. Anda sangat muda namun sangat kuat. Anda akan menjadi bahan boneka yang sangat bagus. Orang tua ini sangat menghargaimu. Jadi, saya akan memberi Anda kesempatan untuk bunuh diri sehingga saya bisa mengambil tubuh Anda. Jika tidak, jika Anda jatuh ke tangan saya, maka Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengemis kematian. Petik 2. Ketika Korsmancer mengejar seniman bela diri, banyak dari mereka memilih untuk bunuh diri ketika mereka kehilangan semua harapan untuk melarikan diri lebih jauh. Jika tidak, jika mereka jatuh ke tangannya maka mereka harus berlama-lama di perbatasan kehidupan selama beberapa bulan, menatap tanpa daya saat kulit, mata, tangan, kaki, dan segala sesuatu yang mereka miliki perlahan-lahan dipotong dan dilepaskan. Rasa sakit dan putus asa semacam ini bisa dibayangkan. Lin Ming diam-diam mengeluarkan tombak panjang merahnya. Meskipun pria di depannya ini sombong, itu karena dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Dia jauh lebih kuat dari Xuan Wuji. Lin Ming tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran ini. Selain itu, dia tidak memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa menang. Ini karena dia sama sekali tidak tahu kedalaman sebenarnya dari kekuatan Korsmancer. Saat Korsmancer melihat Lin Ming mencabut tombaknya, senyumnya yang aneh melebar. Sepertinya Anda ingin menolak dermawan saya. Baiklah, biarkan aku melihat betapa sulitnya hidupmu. Petik 2. Dia kemudian membuka kedua tangannya. Di atas mereka adalah sepasang cakar hantu yang bersinar dengan cahaya dingin. Sebuah lampu hijau redup berkedip sesekali di tepi cakar hantu, ini adalah racun mayat. Sir Lin. Xiao Xiao menggigit bibirnya dan berkata kepada Lin Ming dengan transmisi suara esensi sejati, Tuan Lin, saya dengan tulus berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya sejauh ini. Sebelumnya, kami telah sepakat bahwa jika Anda bertemu dengan seseorang yang tidak dapat Anda tangani, maka pengaturan di antara kami dapat dihentikan kapan saja. Korsmancer berada di peringkat sekitar 330-340 di dekrit Destiny. Saya sangat menyesal telah menyeret Sir Lin ke dalam kekacauan ini. Jika ada kesempatan, Sir Lin, tolong kabur. Petik 2. Dengan setiap kata yang dia ucapkan, wajahnya semakin memucat. Jika memungkinkan, dia pasti berharap Lin Ming akan tinggal. Namun, jika Lin Ming tidak bisa berurusan dengan Korsmancer maka tidak ada artinya dia tinggal di sini untuk mati. Saat dia membayangkan nasibnya begitu dia ditangkap oleh Korsmancer, dia dilanda teror. Lin Ming melirik Xiao Xiao sejenak dan menjawab, untuk menunjukkan belas kasihan kepada musuh Anda berarti kejam pada diri sendiri. Jika Anda tidak memanfaatkan waktu ketika Anda memiliki keunggulan absolut untuk menghilangkan musuh Anda maka Anda pasti akan mendatangkan konsekuensi pahit dari kelemahan Anda sendiri. Ingat ini dan berhati-hatilah. Petik 2. Setelah mengatakan ini,
Lin Ming menggenggam tombak panjang merahnya dan bergegas keluar dari paviliun Heaven Ceraf. Peng! Pintu-pintu besar yang berdiri setinggi beberapa meter langsung dihancurkan oleh tombak Lin Ming. Dia kemudian melonjak tanpa menoleh ke belakang. Xiao Xiao merasa seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya saat ini. Untuk menunjukkan belas kasihan kepada musuh Anda berarti menjadi kejam terhadap diri Anda sendiri. Ini adalah kebenaran paling sederhana yang dipahami semua orang. Tetapi untuk benar-benar menerapkan ini membutuhkan keberanian dan tekad yang besar. Dia menutup matanya yang gemetar. Dia tahu persis apa yang dimaksud Lin Ming. Dalam situasi di mana dia memiliki keuntungan mutlak, dia telah membiarkan Heaven Ceraf Yun pergi dengan bebas sesuka hatinya. Dia tidak berani membunuh Yun Heaven Ceraf karena dia takut dia tidak bisa menahan tekanan dari keluarga. Dia takut Heaven Ceraf Xiao akan menggunakan kesempatan ini untuk menghukumnya, bahkan mungkin mengeluarkannya dari keluarga. Tapi sekarang, Heaven Ceraf Xiao telah mengambil keuntungan untuk melakukan serangan pertama. Satu-satunya yang menderita adalah dirinya sendiri. Sirlin seharusnya kabur, bisakah dia kabur? Saat dia melihat ke arah pintu yang rusak dan kayu yang hancur yang bergoyang tertiup angin, yang dia rasakan hanyalah kesedihan dan kesedihan yang tak tertandingi. Sekarang Lin Ming telah pergi, dia hanyalah ikan di atas balok pemotong, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Nona muda, Korsmancer mengejar Lin Lanjian. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri secepat yang kita bisa. Wanita tua berpakaian hitam dengan gugup berkata. Dia kemudian mengulurkan tangannya untuk meraih Xiao Xiao. Xiao Xiao tertawa dengan sedih. Dia berbisik seolah-olah dia baru saja kehilangan jiwanya. Itu tidak berguna, semuanya tidak berguna. Korsmancer telah meninggalkan bekas di tubuhku. Aku tidak bisa lagi lepas dari telapak tangannya. Lin Lanjian itu, dia benar-benar berlari saat kita sangat membutuhkannya. Sial, wanita tua berpakaian hitam dengan marah berkata. Nenek putih, tidak ada seorang pun di dunia ini yang harus dilahirkan untuk mati demi kita, Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Tapi saat suaranya jatuh, dia tiba-tiba mendengar ledakan guntur yang keras dari luar yang menyebabkan seluruh paviliun Heaven Ceraf bergetar. Xiao Xiao berlari beberapa langkah keluar dari pintu yang rusak. Dari sini, dia bisa melihat bahwa beberapa mil jauhnya, Lin Ming dan Korsmancer terbang tinggi di langit, pakaian mereka berkibar liar tertiup angin. Di bawah mereka, Witch Creek City yang ramai dan semarak terhampar di cakrawala yang tak berujung. Udara masih bergema dengan gelombang kejut esensi sejati yang intens. Jelas bahwa pertempuran hebat sedang terjadi. Lin Lanjian berniat untuk melawan Korsmancer. Alasan dia kehabisan paviliun Heaven Ceraf adalah karena dia takut pertempuran mereka mempengaruhi orang lain di dalamnya. Petik 2. Untuk beberapa waktu, Xiao Xiao tenggelam dalam pikirannya. Dan di sampingnya, nenek putih juga tercengang. Meskipun dia mengeluh tentang Lin Ming barusan, itu hanya kata-kata yang diucapkan di bawah selubung keputusasaan yang tidak berdaya dan marah. Dia sangat sadar bahwa apa yang telah dilakukan Lin Ming benar-benar masuk akal. Bagaimanapun, kesepakatan mereka adalah bahwa kontrak mereka akan menjadi tidak valid begitu Lin Ming bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang tidak dapat dia lawan. Dan bahkan jika tidak ada kesepakatan seperti itu, pelarian Lin Ming juga sepenuhnya bisa dimengerti. Jika itu adalah dia di posisi Lin Ming, dia juga akan melarikan diri saat ini. Hanya orang bodoh yang mau mati untuk orang asing. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming benar-benar akan memutuskan untuk melawan Korsmancer. Pada saat ini di dalam Witch Creek City, apakah itu seniman bela diri atau manusia biasa, setiap orang telah mengangkat kepala mereka untuk melihat pemandangan yang sedang berlangsung di langit. Kota Penyihir Creek adalah kota skala menengah hingga besar dari Kerajaan Suci Sembilan Tungku.
Di kota ini secara alami ada banyak master yang sangat berpengalaman. Mereka semua dapat langsung membedakan bahwa kedua orang di udara ini adalah pembangkit tenaga listrik kelas atas. Terutama orang kurus-kurus yang dibungkus kain putih, dia pasti seorang master di antara para master. Siapa mereka? Mereka berani bertarung di Witch Creek City. Para pembangkit tenaga listrik di Witch Creek City bingung. Tentu saja, sebagian besar seniman bela diri ini berada di bawah Revolving Core, mereka tidak bisa melihat melalui kultivasi Lin Ming dan Corsmancer. Keduanya benar-benar berani bertarung di langit Witch Creek City. Ini terlalu kurang ajar. Petik 2. Betul sekali. Pertarungan dilarang di dalam Witch Creek City. Ini adalah aturan umum di setiap kota besar. Jika kedua orang ini berani secara terang-terangan mengabaikan peraturan di depan semua orang, maka hukuman mereka adalah kematian. Petik 2. Episode 779, dengan judul Pertempuran Hebat di Kota Penyihir Creek. Kota-kota besar secara alami memiliki hukum dan ketertiban kota-kota besar. Jika tidak, mereka tidak bisa disebut kota. Tidak akan ada perbedaan antara mereka dan alam liar biadab yang dipenuhi bandit dan perselisihan. Di Witch Creek City, semua yang ambil bagian dalam perkelahian publik akan menderita hukuman berat. Siapapun yang mengabaikan peringatan bahkan akan dieksekusi. Penjaga kota sedang dalam perjalanan. Maka benar-benar akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, haha. Petik 2. Dan seperti yang diharapkan semua orang, penjaga kota dengan cepat menyusul. Kapten mereka adalah seorang pria bernama Ronglin. Sebelum semua orang tiba, dia berteriak, "Kalian berdua pikir ini siapa? Anda berani bertarung begitu terbuka di kota penyihir Creek saya? Betapa kurang ajarnya." Petik 2. Sebagai kapten dari penjaga kota, dia biasanya berwatak serius dan bermartabat. Biasanya, hanya satu teriakan darinya sudah cukup untuk menakut-nakuti orang lain dan menyelesaikan masalah apapun. Tapi kali ini, setelah dia meneriakkan peringatannya, dia benar-benar diabaikan. Dia menatap dengan mata terbuka lebar, saat penglihatannya terkunci erat pada pria tua kurus-kurus yang terbang di udara. Kemudian, kulitnya benar-benar pucat. Corsmancer. Dia membatu di tempat itu. Kapten, kedua orang itu terlalu sombong, mereka benar-benar berani bertarung di langit kota penyihir Creekku. Mereka mendekati kematian. Selain Ronglin, penjaga kota lain yang mengandalkan koneksi keluarga untuk bergabung tiba-tiba angkat bicara. Dia adalah seorang seniman bela diri muda yang menjabat sebagai wakil Ronglin. "Kapten, kenapa kamu tidak menyuruh mereka meletakkan senjata agar kita bisa cepat menangkap mereka?" Seniman bela diri muda memandang Ronglin dengan bingung. Namun, Ronglin tetap diam saat kulitnya menjadi semakin jelek. "Nah, jika kapten tidak akan melakukannya maka dia akan melakukannya untuknya." Seniman bela diri muda merasa bahwa berteriak dengan keras dan menarik perhatian semua orang akan menjadi tindakan yang sangat mulia. Untuk mereka yang mendengarkan di atas, "Kita." Pemuda itu baru mulai berteriak ketika Ronglin melompat seperti kucing dan dengan cepat menutup mulut pemuda itu. "Kamu mau mati." Seluruh dahi Ronglin dipenuhi keringat gugup. Di setiap kerajaan ilahi, hanya ada beberapa lusin karakter dekrit takdir dan kebanyakan dari mereka berada dalam pengasingan jangka panjang. Mereka hanya hidup seperti pertapa selama sebagian besar hidup mereka. Jika mereka adalah sosok penguasa pusat dari negara fana, maka Ronglin hanya bisa dianggap sebagai pejabat penjaga kota kelas menengah. Perbedaan status bisa dibayangkan. Dan yang paling menakutkan dari semuanya adalah bahwa Corsmancer adalah orang yang terkenal karena kekejamannya yang berubah-ubah. Siapapun yang jatuh ke tangannya akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Dia lebih suka menghadapi 200 karakter keputusan takdir peringkat teratas daripada harus berpapasan dengan Corsmancer.
Ini karena Korsmancer dapat membunuh seseorang secara acak bahkan tanpa mengedipkan mata. Kapten, pria muda itu bertanya agak tidak senang. Semua orang mematuhi perintah saya. Evakuasi kerumunan dan isolasi tempat kejadian. Tanpa perintah saya, tidak ada yang bisa mengucapkan sepatah kata pun yang tidak masuk akal dan sama sekali tidak ada yang bisa ikut campur. Semua pelanggar akan dihukum secara brutal. Petik 2. Saat Ronglin berbicara di sini, dia tiba-tiba melihat bahwa pria kerangka yang melayang di udara meliriknya. Pria kerangka itu tersenyum, memperlihatkan lidah merah darah dan gigi putih tulang. Itu hanya satu tampilan tetapi Ronglin dipenuhi dengan ketakutan dan teror. Itu seperti tombak tulang, es yang telah ditusukkan ke dalam hatinya. Ronglin gemetar ketakutan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, mundur 10 mil. Petik 1. Apa? F***. Aku menyuruhmu mundur, jadi mundur. Orang di atas kita itu adalah Master Dekrit Takdir. Ronglin awalnya tidak ingin mengungkapkan status Korsmancer, tetapi ketika dia melihat bahwa seniman bela diri muda itu tidak yakin, dan bahkan memiliki pandangan yang ingin sekali untuk masuk, dia tidak punya pilihan selain mengumumkan sedikit informasi Korsmancer. Keputusan The Destiny. Seniman bela diri muda itu bukan orang idiot. Faktanya, setelah mendengar nama Dekrit Takdir yang terkenal, semua orang terguncang hingga ke intinya. Mereka semua sangat menyadari apa yang tersirat di dalamnya. Apakah ada kesalahan? Jika lelaki tua kerangka itu adalah Master Dekrit Takdir, lalu bagaimana dengan lawannya? Dia jelas hanya seorang pemuda berusia 20 tahun, dan budidayanya adalah di alam inti revolving akhir. Petik 2. Ya, dia hanya berada di ranah inti berputar dan lawannya adalah Korsmancer. Pemuda itu gila. Mata Ronglin menyala saat dia melihat Lin Ming. Sebagai kapten penjaga kota, dia secara alami memiliki pemahaman terhadap semua karakter tingkat atas dari 4 kerajaan ilahi. Namun, dia tidak dapat mengingat sedikit pun informasi tentang Lin Ming. Bukan hanya penjaga kota, tetapi semua seniman bela diri yang mengamati menemukan bahwa perbedaan dalam budidaya keduanya yang terbang di udara terlalu besar. Apakah ini pertarungan hidup atau mati? Atau senior menasihati junior. Dia pasti mengarahkannya. Jangan membuat keributan, orang tua itu mungkin tuan pemuda itu. Dia pasti akan menekan kekuatannya sampai taraf tertentu. Petik 2. Waduh. Dua bayangan terbang ke titik yang jauh 10 mil dari medan perang. Kedua orang ini adalah Nenek Putih dan Xiao Xiao. Lin Lanjian bukankah seseorang dari kerajaan ilahi 9 tungku juga bukan seseorang dari 3 kerajaan ilahi lainnya. Kemungkinan dia belum mendengar ketenaran Dekrit Takdir, oleh karena itu dia bertindak gegabah. Nona muda, ini satu-satunya kesempatan kita. Jika kita terus menonton pertempuran dari sini maka itu sama dengan menunggu mati. Kata Nenek Putih dengan cemas. Jika Lin Ming benar-benar junior dari 4 kerajaan ilahi maka tidak mungkin seseorang dengan bakat mengerikan dan belum pernah terjadi sebelumnya seperti miliknya bisa tetap tidak jelas. Dengan demikian, dia hanya berpikir bahwa Lin Ming berasal dari suatu daerah yang jauh dan tidak tahu betapa sengitnya master peringkat keputusan takdir itu. Apalagi Lin Ming, bahkan senior yang mengenal ayah Xiao Xiao tidak bisa diberi peringkat pada keputusan takdir. Nenek Putih, ada tanda yang tertanam di tubuh saya, melarikan diri tidak mungkin lagi. Saya sudah menerima takdir saya. Saya lebih suka tinggal di sini dan menonton pertempuran pahlawan muda Lin. Mungkin, bahkan ada secercah harapan bahwa pahlawan muda Lin dapat menciptakan celah bagi kita. Saat itu kita akan menyerang bersama, dan bahkan jika kita tidak bisa menang, kita masih bisa mati dengan terhormat. Petik 2. Baiklah, Nenek White menggelengkan kepalanya, tidak lagi berusaha meyakinkan Xiao Xiao.
Pada saat ini, semakin banyak seniman bela diri mulai memenuhi langit. Mereka semua merasa ada yang salah dengan situasi ini. Kenapa para penjaga kota yang biasanya kasar dan angkuh tidak mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan para pelanggar hukum ini? Sementara itu, di langit, Lin Ming dan Korsmancer sudah saling berhadapan selama lebih dari 20 napas waktu. Lin Ming adalah orang pertama yang bergerak. Bang! Bahkan sebelum tombak panjangnya ditembakkan, medan kekuatan ganda sudah meletus keluar. Medan kekuatan Asura dikombinasikan dengan medan kekuatan Dewa Kematian saat medan kekuatan ganda dilepaskan bersamaan. Gelombang kekuatan mengalir ke segala arah, menimbulkan badai energi yang mengerikan. Medan kekuatan Dewa Kematian memusnahkan semua vitalitas kehidupan. Bidang kekuatan Asura, penindasan universal dari kekuatan dan jiwa seniman bela diri. Udara bergetar. Sebagian besar seniman bela diri yang melayang di udara dan menonton adegan itu bukanlah ahli. Mereka belum dapat mengetahui bagaimana kekuatan Lin Ming kontras dengan Korsmancer, tetapi sekarang ketika medan kekuatan Lin Ming menyelimuti seluruh medan perang, semuanya menjadi tidak lebih dari daun dalam badai, tersebar atau runtuh ke segala arah. Seniman bela diri yang sedikit lebih lemah, bahkan jika mereka berada 1 mil jauhnya dari Lin Ming, masih memuntahkan seteguk darah karena mereka terluka parah. Apa itu? Semua seniman bela diri tercengang. Apakah ini kekuatan yang dilepaskan oleh pemuda itu? Niat membunuh macam apa ini? Xiao Xiao menelan ludah dengan paksa. Lin Ming tidak pernah menggunakan kekuatan ini ketika dia melawan sesepuh dari keluarga Heaven Giraffe. Jelas sekarang bahwa dia tidak berpikir itu diperlukan pada saat itu. Ini adalah kemampuan medan gaya, apalagi dia memiliki medan gaya ganda. Nenek White mengenali jenis keterampilan apa yang telah digunakan Lin Ming. Kemampuan medan kekuatan sangat jarang, bahkan junior yang sangat berbakat dari 4 kerajaan ilahi belum tentu memilikinya. Itu adalah kemampuan yang sangat dihormati dan dihormati. Ini bukan karena medan gaya sangat kuat, tetapi karena medan gaya dapat hidup berdampingan bersama keterampilan bela diri. Itu bisa secara tidak terlihat meningkatkan kekuatan seniman bela diri atau memiliki sejumlah efek lain tanpa mempengaruhi kemampuan bertarung seniman bela diri sama sekali. Hehe, nak, aku semakin menyukaimu. Begitu saya mengubah Anda menjadi boneka, saya bisa menjaga medan kekuatan Anda. Ini terlalu sempurna. Bidang kekuatan adalah kemampuan yang paling disukai Dalang. Korsmancer tersenyum sinis dan mata arwahnya bersinar. Seorang dalang yang kuat dapat mengembalikan sebagian besar kemampuan khusus yang dimiliki seniman bela diri sebelum kematian. Faktanya, kekuatan boneka bisa ditingkatkan seiring berjalannya waktu dengan penerapan sejumlah keterampilan misterius. Kamu sangat suka bermimpi. Lin Ming tertawa pendek dan menancapkan tombaknya. Dia menuangkan semangat bertarungnya ke dalamnya dan menyodorkannya. Kekuatan yang melekat pada guntur menerobos belenggu ruang, dan dengan teriakan yang tajam, gelombang energi yang bergejolak mulai muncul dari segala penjuru. Bang! 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 Ruang hampir runtuh. Tombak Lin Ming langsung melewati 1000 kaki ke depan, menusuk langsung di antara alis Korsmancer. Korsmancer tertawa menyeramkan saat cakarnya yang layu tiba-tiba mencengkeram ke depan. Cakar hantu hitam muncul dari udara tipis dan ditembakkan ke arah Lin Ming. Saat cakar itu melesat ke depan, angin dingin berputar di sekitarnya, seolah-olah hantu yang berduka yang tak terhitung jumlahnya membentuk cakar hantu hitam yang mengeluarkan ratapan sedih. Kaca, tombak dan cakar tajam bertabrakan. Cakar hantu hancur, tapi cahaya tombak Lin Ming juga meleleh seperti salju putih di bawah terik matahari. Gelombang kejut esensi sejati digulung dalam gelombang besar. Semua seniman bela diri di sekitarnya dengan cepat mundur karena kulit mereka segera berubah.
Jelas bagi semua orang di sini bahwa kedua bintang jahat ini hanyalah binatang buas kuno dalam bentuk manusia. Jika mereka terjebak dalam badai energi berikutnya maka tidak akan ada yang tersisa dari mereka, bahkan abu mereka. Adapun Xiao Xiao dan Nenek Putih, mereka tidak terpengaruh karena mereka sangat jauh untuk memulai. Tapi mereka masih bisa merasakan energi mengerikan yang mengamuk, bahkan dari jarak seperti itu. Ini seharusnya hanya menjadi langkah pengujian. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang digunakan Lin Lanjian, tetapi jika itu adalah mayoritas dari kekuatannya maka bahkan tidak ada peluang kecil dia akan menang. Korsmancer bahkan belum mengeluarkan bonekanya. Petik 2. Wajah Nenek White dipenuhi dengan kekhawatiran. Ketika Lin Ming melepaskan medan kekuatan gandanya, harapan samar menyala di hatinya. Dia sedikit optimis bahwa Lin Ming mungkin dapat menciptakan keajaiban atau bahkan bertahan dalam jangka waktu tertentu melawan Korsmancer. Dalam pertarungan besar seperti itu, pasti akan ada master lain yang datang jika itu berlangsung cukup lama. Pada saat itu, mungkin ada peluang untuk pergantian peristiwa yang menguntungkan. Sangat menarik, sangat menarik. Wajah Korsmancer yang dijahit kulit menjadi semakin bersemangat. Dia menggesek cincin khususnya dan boneka iblis besar bergegas keluar. Ada 2 sayap besar di punggungnya dan seluruh tubuhnya dilingkari otot tebal berwarna biru tua yang kokoh seperti batu. Setan raksasa. Pikiran Lin Ming menjadi dingin. Ini sebenarnya adalah boneka iblis raksasa, di mana Korsmancer berhasil mendapatkan mayat demon raksasa. Itu adalah teknik boneka dan juga boneka iblis raksasa. Orang itu pasti. Beberapa seniman bela diri sekitarnya mengenali boneka setan raksasa. Meskipun mereka tidak mengenali Korsmancer, mereka berhasil mengenali boneka itu. Sebenarnya, Master Top yang memegang boneka hampir punah. Memikirkan semuanya, hanya ada satu orang yang terkenal dengan teknik boneka mereka. Dan kemudian menggabungkan itu dengan kultivasi lelaki tua yang jahat dan tidak menyenangkan ini, kebenaran identitasnya akhirnya terungkap dengan sendirinya. Keputusan takdir. Peringkat 330, Korsmancer. Korsmancer. Apa itu benar-benar dia? Petik 2. Astaga. Pantas saja para penjaga kota tidak berani melakukan apapun. Orang tua itu sebenarnya adalah Korsmancer, lalu siapa pemuda itu? Apakah pemuda itu muncul entah dari mana? Petik 2. Pada saat ini, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pertarungan yang berlangsung di udara adalah senior yang mengarahkan seorang junior. Korsmancer sama sekali bukan tipe yang melakukannya, dan metode kultivasi Lin Ming sama sekali berbeda darinya. Ini benar-benar pertarungan hidup atau mati. Untuk pembangkit tenaga inti revolving yang terlambat untuk menantang keputusan takdir peringkat 330, Korsmancer, dalam pertempuran hidup atau mati. Episode 780, dengan judul Melangkah ke Panggung Tertinggi. Ini adalah boneka iblis raksasa yang aku buat sendiri dengan hati-hati. Saya menyebutnya Gargoyle. Izinkan saya melihat baik-baik berapa banyak boneka saya yang bisa Anda paksa saya gunakan. Petik 2. Boneka iblis raksasa. Jadi sepertinya Sky Spill Continent juga memiliki ras demon raksasa. Dari mana asal mayat iblis raksasa ini? Benua tumpahan langit dan benua setan suci keduanya diisolasi satu sama lain. Terakhir kali mereka melakukan kontak satu sama lain kemungkinan besar ketika Kaisar Besar Netherworld melakukan perjalanan ke benua tumpahan langit melalui susunan transmisi Kaisar Iblis dan kemudian mendirikan kota Silent Demon Emperor. Jika dikatakan bahwa ada kerangka iblis raksasa dari ribuan tahun yang lalu maka Lin Ming tidak akan terkejut. Tapi, teknik wayang membutuhkan penggunaan mayat segar agar bisa berfungsi dengan baik. Ini berarti bahwa salah satu dari 4 kerajaan ilahi memiliki anggota ras iblis raksasa di dalamnya. Dari mana mayat iblis raksasa Anda? Lin Ming langsung bertanya.
Hehe, tentu saja itu berasal dari kerajaan ilahi Asura. Apa itu aneh? Orang tua ini tidak tertarik bercanda dengan orang sepertimu. Sekarang mati. Petik 2. Korsmancer memberikan teriakan keras dan boneka demon raksasa mengeluarkan kapak setinggi 15 kaki sebelum memotongnya ke arah Lin Ming. Saat kapak ini dipotong, awan hitam yang bergolak mengikuti di belakangnya. Ini jelas merupakan esensi iblis yang digunakan ras iblis raksasa. Meskipun itu mirip dengan esensi sejati, mereka memiliki perbedaan esensial di antara mereka. Seorang dalang yang luar biasa bisa mereproduksi semua kemampuan yang dimiliki almarhum sebelum kematian mereka. Esensi iblis tidak terkecuali. Kerajaan Asura ilahi sebenarnya memiliki ras iblis raksasa, itu di luar dugaan saya. Lin Ming mengguncang tombak panjangnya, mengisinya dengan konsep api saat dia menghancurkannya ke kapak iblis raksasa. Tapi saat ini, terdengar suara berderak saat dua bagian kaki kapak putus. Rantai tebal ditarik keluar dari porosnya, menyebabkan seluruh senjata berubah menjadi sesuatu seperti bola. Dengan perangkat khusus dan jebakan di mana-mana, hampir tidak mungkin untuk melindunginya. Inilah salah satu ciri khas wayang. KKK. Tombak panjang merah Lin Ming tersangkut di rantai. Pada saat yang sama, kepala kapak ditarik oleh rantai, menabrak langsung ke arah kepala Lin Ming. Pada jarak sedekat itu, perubahan seperti itu terjadi pada kapak benar-benar teknik bertarung yang menyeramkan. Selain itu, karena tombak Lin Ming dipelintir menjadi rantai itu, dia tidak dapat menghindarinya. Kecuali dia meninggalkan tombaknya dan mundur, satu-satunya pilihannya adalah langsung memblokir kapak itu. Tetapi bagi seorang seniman bela diri, senjata mereka adalah nyawa mereka. Meninggalkan senjata mereka dalam pertempuran sama dengan mengecewakan hati seni bela diri mereka sendiri. Sir Lin. Xiao Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena dia menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Semua seniman bela diri di sekitarnya juga menyaksikan dengan mata lebar, menunggu untuk melihat bagaimana junior ini akan bertarung melawan seorang jenius top. Tetapi pada saat ini, Lin Ming tampak tenang. Dia mengayunkan tombak panjang di tangannya. Semangat pertempuran perunggu sukses besar meletus. Kaca. Dengan suara yang pecah, rantai setebal lengan itu langsung dipatahkan oleh Lin Ming. Segera setelah itu, tombak Lin Ming mendorong ke depan, menembus kapak setebal setengah kaki itu dengan cahaya tombak yang tak terhentikan dan tajam yang menusuk ke arah kepala Korsmancer. Korsmancer bingung. Ini adalah roh pertempuran. Dengan penglihatan dan pengalamannya, dia secara alami menyadari bahwa ini adalah roh pertempuran. Lin Ming hanya memiliki kultivasi inti bergulir belaka, namun semangat bertarungnya sangat tajam, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Bang! Tombak Lin Ming menusuk perisai tulang putih. Pada saat itu, di depan Korsmancer, boneka lain muncul. Wayang ini tampak seperti kura-kura raksasa. Apa yang telah ditembus Lin Ming adalah cangkangnya. Saat tombak menusuk cangkangnya, meskipun cangkangnya tidak pecah, retakan masih muncul, menyebar seperti jaring laba-laba. Semua seniman bela diri yang hadir dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi. Sebuah tombak telah mematahkan kapak dan secara bersamaan menembus lapis baja tingkat pertama dari boneka lain. Kekuatan serangan ini sangat tidak normal. Jadi, Anda memahami semangat pertempuran sukses besar. Sepertinya saya benar-benar meremehkan Anda, tidak heran Anda berani melawan saya. Mata hijau hantu Korsmancer bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia menjilat bibirnya dan dengan dingin berkata, "Sekarang aku telah memutuskan untuk dengan tulus membunuhmu." Bakat Lin Ming jauh melampaui perkiraan Korsmancer. Untuk memiliki musuh seperti itu, dan karena dia masih sangat muda, Korsmancer secara alami tidak bisa membiarkannya hidup. Jika tidak,
masalah masa depannya tidak akan ada habisnya. Seluruh tubuh. Dengan teriakan nyaring, tubuh kurus Korsmancer mulai mengeluarkan suara berderak keras. Kain putih yang mengikat tubuhnya seperti mumi terkoyak dan sepasang sayap berwarna merah darah terbentang. Setelah sayap terentang, panjangnya lebih dari 10 kaki, mereka tampak seperti sayap kelelawar raksasa. Pada saat yang sama, sisik mulai muncul di seluruh wajah Korsmancer. Lengannya memanjang dan cakarnya menjadi lebih besar, cahaya dingin yang menyinari mereka. Setelah serangan probing awal, Korsmancer sekarang siap untuk tampil habis-habisan. Lin Ming serius. Setelah mencapai batas ini, tidak ada junior lain yang menjadi lawannya. Jika dia ingin bertarung, dia hanya bisa menantang monster-monster tua yang telah terdampar di ranah penghancuran kehidupan selama ratusan tahun. Di depan keberadaan ini, Lin Ming masih terlalu muda. Ada beberapa batasan kecil di dalam ranah penghancuran kehidupan. Dari tahap pertama hingga tahap ketujuh penghancuran kehidupan, perbedaannya mendekati perbedaan antara alam hautian dan alam inti berputar. Untuk mendiang inti bergulir Lin Ming untuk menantang master keputusan takdir, itu berarti bahwa dia sekarang telah melampaui perjuangan junior dan bertransisi menjadi pembangkit tenaga tempur generasi yang lebih tua. Pada saat ini, Lin Ming benar-benar melangkah ke tahap tertinggi dari benua tumpahan langit. Korsmancer mengeluarkan sabit besar dari cincin spasialnya. Pisau sabit bersinar dengan cahaya dingin dan seluruh tubuhnya hitam pekat. Itu tampak seperti sabit malaikat maut. Saat sabit muncul, kebencian dan kebencian yang tak terbatas memenuhi udara, seolah-olah hantu yang tak terhitung jumlahnya menangis dan berteriak di sekitar sabit. Suara apa ini? Itu menyakitkan telinga. Petik 2. Ini mengebor ke otak saya. Sabit memanggilku. Petik 2. Semua seniman bela diri di sekitarnya hanya merasa seolah-olah roh iblis yang tak terhitung jumlahnya berteriak ke telinga mereka. Suara ini sepertinya memiliki daya tembus yang sangat besar. Bahkan jika mereka menutupi telinga mereka, suara tersebut masih melewati, mengebor langsung ke laut spiritual mereka. Saat seniman bela diri dengan kultivasi yang lebih lemah mendengar suara ini, mereka merasa seolah-olah kepala mereka akan terbuka dan semua darah terkuras dari wajah mereka. Cepat mundur. Beberapa seniman bela diri menjabat tangan mereka seolah-olah mereka telah terbangun dari mimpi buruk dan mulai meneriakkan peringatan. Namun, banyak orang tidak dapat mundur karena pengaruh serangan sonik ini. Mereka kehilangan kesadaran dan jatuh dari langit. Ini adalah Evil Headskite yang ditempa oleh Korsmancer dari jiwa dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pemogokan berisi dendam dan kebencian yang hampir tak ada habisnya, itu bisa menghancurkan kemauan seorang seniman bela diri. Petik 2. Jika hanya mendengar suaranya saja sudah sangat menakutkan, lalu apa yang akan terjadi jika itu menebasmu? Lin Ming menanggung serangan itu. Saat dia diselimuti medan energi kebencian dari Evil Headskite, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Dia bisa dengan jelas mendengar kebencian ini bertabrakan dengan medan kekuatan ganda miliknya. Korsmancer ini, sepertinya dia benar-benar mengubah tubuhnya sendiri menjadi boneka. Kekuatan terbesar seorang dalang tingkat tinggi terletak pada tubuh mereka sendiri. Ini karena tubuh mereka membuat boneka terbaik. Setelah kerangka dan meridian mereka dimodifikasi hingga tidak bisa dikenali, kekuatan pertahanan mereka akan jauh melampaui seniman bela diri umum. Untuk menjadi kebal terhadap diri mereka sendiri dan juga dapat mengoordinasikan 3 atau 4 boneka bersama, seorang seniman bela diri yang kuat akan mengalami sakit kepala yang parah jika mereka bertemu dengan seorang dalang yang tangguh. Saat Korsmancer mengeluarkan seluruh tubuhnya, kedua matanya telah berubah dari hijau hantu menjadi merah darah. Dia meraih sabit panjang di kedua tangannya dan membuka sayapnya. Kemudian, dia diam-diam meluncur ke depan seperti hantu dan setan, kecepatannya mengejutkan.
Semua seniman bela diri yang mengamati tinggal. Yang mereka lihat hanyalah sekejap saat Korsmancer muncul di depan Lin Ming, sabit hitamnya dengan cepat menebas. Kecepatan semacam ini sama sekali tidak kalah dengan Raja Wali Emas Lin Ming menghancurkan Void. Terlalu cepat, Lin Ming sudah ngeri. Ini bukan teleportasi, tapi itu adalah kecepatan yang membuatnya seolah tidak ada perbedaan. Nether Strike, sabit hitam sepertinya muncul dari angkasa. Itu memotong ruang, membawa serta kebencian tak berujung dan lolongan dari hantu yang berkabung saat menebas ke arah Lin Ming. Serangan ini bahkan belum tiba, namun auranya sangat menakutkan. Lin Ming melambaikan tombaknya. Menghadapi Korsmancer habis-habisan ini, Lin Ming secara alami tidak berani menahan diri. Hukum penghancuran, rantai bintang. Sebuah tombak berlari untuk menemui musuh. Konsep api dan konsep ruang dituangkan ke tombak, menyebabkan semua energi asal langit dan bumi dalam radius 10 mil bergerak gelisah. Energi api dan kekuatan ruang menyatu, terkondensasi menjadi pecahan kecil yang dengan cepat berputar seperti rantai bintang, menyelimuti ke bawah menuju Korsmancer. Fragmen kecil api dan ruang terkena amukan sabit hitam, menciptakan suara tajam yang keras untuk membelah udara. Tombak Lin Ming disilangkan dengan sabit hitam. Gelombang esensi sejati yang menakutkan meledak, menyebabkan atmosfer bergetar. Mereka hampir serasi. Selama pertempuran, Korsmancer mengungkapkan seringai jahat. Tidak hanya dia memiliki serangannya sendiri tetapi dia juga memiliki boneka. Saat Korsmancer menyerang dengan serangan Nether Strike, boneka iblis raksasa dan boneka kura-kura besar juga menyerang. Boneka iblis raksasa memutar poros kapak di tangannya, mengubahnya menjadi tombak panjang darurat saat dia menyodorkan ke punggung Lin Ming. Pada saat yang sama, boneka kura-kura besar membuka rahangnya yang besar dan menyemburkan seberkas energi hitam. Kedua serangan ini bergabung bersama. Kekuatan gabungan mereka hanya sedikit kurang dari Nether Strike milik Korsmancer. Ini adalah serangan dari depan dan belakang. Sir Lin, hati-hati. Xiao berteriak. Hidupnya sekarang dihubungkan dengan Lin Ming, bagaimana mungkin dia tidak tegang? Jika Lin Ming dikalahkan, dia akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Pada saat kritis ini, Lin Ming tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Ruang berputar di bawah kakinya. Meskipun kelihatannya dia hanya mengambil langkah maju ke depan, dia sebenarnya telah menyeberang 1 mil, menyebabkan kedua serangan boneka meleset. Lin Ming berdiri di langit. 1 mil jauhnya dari Korsmancer, dia mengarahkan tombaknya ke arahnya. Saya juga yakin dengan kecepatan saya. Meskipun kecepatan jarak jauhku mungkin tidak mencapai derajat sayap hitam kembarmu. Petik 2. Bang. Puluhan mil jauhnya, pancaran energi hitam yang dilepaskan oleh boneka kura-kura besar itu menghantam lereng gunung, menyebabkan seluruh bongkahan batu runtuh. Menonton Lin Ming dan Korsmancer bertarung di udara, semua orang yang hadir merasa seolah-olah mereka telah kehilangan nafas. Ini adalah pertarungan master keputusan takdir. Meskipun Sky Spill Continent memiliki lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik Divine Sea, semua keberadaan ini adalah individu rahasia yang hampir tidak pernah muncul. Kebanyakan dari mereka menyembunyikan diri dalam pengasingan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa laut ilahi, keputusan takdir adalah raja. Keputusan takdir setara dengan tahap tertinggi dari benua tumpahan langit. Hukum luar angkasa. Kejutan yang menyenangkan. Korsmancer tertawa sinis. Seperti yang dikatakan Lin Ming, kecepatan ekstrim Korsmancer berasal dari sepasang sayap di punggungnya. Dalam hal perjalanan jarak jauh, dia lebih cepat dari Lin Ming. Tapi, dalam jarak pendek, dia sebenarnya lebih lambat dari Lin Ming. Golden Rock Shattering the Void milik Lin Ming mampu memutar ruang angkasa, dengan satu langkah, mendekati teleportasi. Ini adalah kekuatan hukum.
Adapun sayap hitam di belakang Korsmancer, itu hanyalah harta peninggalan surgawi. Kamu memang bakat yang tak tertandingi. Hanya membunuh orang sepertimu yang bisa membuatku senang. JJJJ. Petik 2. Episode 781 dengan judul Armor Kaisar Iblis. Ketika Korsmancer selesai berbicara, dia menelusuri cincin spasialnya, dan boneka lain terbang keluar. Itu adalah boneka humanoid yang mengenakan satu set baju besi yang seluruhnya terbuat dari tulang. Tubuhnya dibakar dengan api mayat berwarna hijau tua, hanya dengan melihat api yang berkedip-kedip menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di jiwa mereka. Sepertinya boneka kelelawar yang tercatat di keputusan takdir. Nyala api hijau hantu itu, kamu seharusnya tidak salah. Itu adalah boneka yang disempurnakan dari mayat Master Dekrit takdir lainnya. Petik 2. Seniman bela diri memiliki tingkat kekuatan jiwa yang hebat, dan dengan demikian memiliki memori yang mendekati fotografis. Hampir semua orang yang hadir telah menghafal semua informasi di 360 Master Dekrit takdir. Sebagian besar kemampuan terkenal yang digunakan oleh para master ini dicatat di Dekrit takdir. Dan boneka yang dibawa oleh Korsmancer adalah boneka terkuatnya, kelelawar. Boneka kelelawar disempurnakan dari Master Dekrit takdir yang telah dibunuh Korsmancer agar terdaftar di Dekrit takdir sendiri. Pada saat itu, boneka terkuat Korsmancer telah ditebas oleh master itu, dan dihancurkan seluruhnya. Jadi, setelah Korsmancer membunuh Master Keputusan Takdir, dia menggunakan mayatnya sebagai fondasi untuk boneka yang lebih kuat dan lebih kuat. Dan itu adalah boneka kelelawar di depan mereka. Dengan mengandalkan boneka ini, dia berhasil menjadi karakter peringkat 330 dari Keputusan Takdir. Tidak hanya dia menggunakan boneka kelelawar, tapi dia secara bersamaan menggunakan Evil Heads Kite. Ini membuktikan bahwa Korsmancer telah dipaksa untuk mengeluarkan semua kekuatan tempurnya. Korsmancer telah menjadi terkenal selama lebih dari 300 tahun yang lalu, dia sekarang berusia lebih dari 500 tahun. Adapun Lin Ming, dia baru berusia awal 20-an. Mereka adalah orang-orang dari era yang sangat berbeda. Mampu memaksa Korsmancer ke langkah ini, terlepas dari apakah dia menang atau kalah, itu saja sudah cukup untuk dibanggakan. Ronglin berpikir keras. Dia tidak tahu siapa pemuda yang terbang di udara ini, tetapi tanpa ragu, jika dia berhasil melewati ini, dia akan menjadi sosok luar biasa yang mengguncang seluruh benua tumpahan langit. Jauh di langit, angin surgawi yang kuat bertiup. Boneka kelelawar kemudian mengulurkan sepasang sayap hitamnya. Hanya dalam beberapa saat, itu tiba di depan Lin Ming. Itu mengulurkan cakarnya, yang berkilauan dengan api biru hantu, dan mencengkeram leher Lin Ming. Lin Ming mencengkeram tombaknya, postur tubuhnya menjadi tak tergoyahkan dan teguh seperti gunung kuno. Kekuatan guntur dan api mengalir ke tombak merah pada saat bersamaan. Tombak itu mengeluarkan teriakan tajam yang bersemangat saat itu berguncang dengan keras. Pelangi menembus. Kekuatan guntur dan api menyatu bersama. Seberkas cahaya terang membelah langit biru yang luas seperti pedang tajam, dan seterang matahari yang terik saat menembus kehampaan. Tombak Lin Ming dengan kokoh menabrak cakar boneka kelelawar itu. Dentang. Dering logam bergema di udara. Kekuatan pertahanan boneka kelelawar sekuat itu adalah harta surgawi. Seorang seniman bela diri generik bisa melupakan pernah menembus pertahanannya. Namun, serangan Lin Ming tidak normal, itu berisi roh pertempuran tingkat perunggu sukses besar. Kaca. Cakar boneka kelelawar tiba-tiba robek dari serangan Lin Ming. Terimalah nasibmu. Korsmancer berkilauan seperti hantu tepat di belakang Lin Ming. Matanya berkilau dengan cahaya manik saat dia mengangkat sabit hitamnya lalu memotong ke arah punggung terbuka Lin Ming. Kebencian tak berujung mengalir keluar, seolah-olah 10.000 hantu yang berduka menangis serempak. Kebencian ini memadat.
menjadi energi yang substansial dan melesat ke lautan spiritual Lin Ming. Peng, 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 peng. Di bawah dukungan ganda dari niat bela diri samsara dan semangat bertarungnya, lautan spiritual Lin Ming hanyalah sebuah tembok besi yang tidak dapat disangkal. Saat kekuatan kebencian memasuki lautan spiritualnya, itu segera dibakar menjadi abu dan asap. Burning Star Flame. Benih dewa sesat bergetar. Api bintang terbakar yang sangat terkompresi kemudian meletus dari benih dewa sesat. Ini adalah kekuatan esensi api langkah surgawi, yang merupakan cici, yang mendesis, semua roh yang melekat pada sabit Korsmancer dibakar hingga ketiadaan. Hukum penghancuran, rantai bintang. Lin Ming mendorong tombaknya keluar. Semua energi asal langit dan bumi dalam radius 10 mil digerakkan olehnya, kemudian terkonsentrasi menjadi fragmen cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang berkilau seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit, sebelum semuanya jatuh ke bawah. Dari jauh, terlihat seperti galaksi yang berkilau telah menabrak bumi. Pemandangan apokaliptik seperti itu membuat semua orang terkejut. Bang! Dengan ledakan, Lin Ming, Korsmancer, dan boneka kelelawar semuanya terlempar ke belakang. Jejak darah mengalir keluar dari tepi mulut Lin Ming. Namun, bahu Korsmancer telah tertembus oleh cahaya tombak. Ketika seniman bela diri dari Witch Creek City melihat pertarungan ini dari jauh, mereka semua terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Tubuh Korsmancer telah melalui proses transformatif teknik boneka. Sebagai gantinya untuk tubuh yang tidak bisa disebut manusia atau hantu, dia menerima tubuh dengan daya tahan yang setara dengan harta karun. Namun dia masih terluka oleh Lin Ming. Ini adalah serangan yang sangat kuat. Bang bang bang. Perkelahian yang sangat brutal terjadi saat Lin Ming bertabrakan dengan Korsmancer lagi dan lagi. Gerakan mereka sangat cepat sehingga seniman bela diri manapun di bawah alam penghancuran kehidupan sama sekali tidak dapat melihat gerakan mereka. Tubuh Lin Ming tangguh sejak awal, dan dia unggul dalam pertempuran frontal. Namun, Korsmancer dan boneka kelelawarnya sama saja. Mereka berada dalam pertentangan yang tajam. Kubur langit. Lin Ming memutar energi 8 gerbang tersembunyi batinnya sampai batas. Dia menusukkan tombaknya, dan beberapa retakan besar muncul di angkasa. Kekuatan ruang angkasa melonjak keluar dari retakan ini, berputar menjadi badai luar angkasa yang buas. The Burning Star Flame menyala di atas tombak merah, menjadi lebih hidup dan ganas karena menyatu dengan badai ruang. Ini adalah perpaduan api dan ruang. Tombak ini berisi pemahaman lengkap Lin Ming tentang konsep ruang dan api. Di saat yang sama, dia juga menuangkan semangat pertempuran perunggu sukses besarnya ke dalamnya. Di sisi lain, Korsmancer melangkah maju, dan menyatu dengan boneka kelelawar miliknya. Kemudian, dengan suara hantu yang meratap, tubuh boneka kelelawar itu tiba-tiba membengkak dengan cepat, dengan sejumlah tulang menusuk keluar dari dalam tubuhnya. Tulang rusuk, tulang kaki, tulang lengan, segala macam tulang panjang telah berubah menjadi tombak putih. Pada saat yang sama, nyala api hijau hantu menyala di atas setiap tulang tombak. Dalam waktu yang singkat, boneka kelelawar menjadi sangat mengerikan. Ambil serangan terkuatku. 18.000 kematian. Petik 2. Dalam sekejap mata, semua tombak bertulang itu, serta sabit hitam, ditembakkan ke arah Lin Ming. 18.000 bukanlah angka acak, memang ada banyak serangan. Serangan itu membanjiri langit, menutupi matahari, dan menghalangi semua jalan untuk melarikan diri. Dari jauh, sepertinya Lin Ming dan Korsmancer telah terperangkap di lautan tulang. Hati Xiao Xiao menegang. Ci, 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 ci. Ratapan sedih bergema melalui awan dan bumi, seolah-olah seluruh dunia menangis bersama. Lin Ming memutar kekuatan dewa sesat sampai batasnya, matanya menyala seperti dua infernos kembar.
Flame Essence di atas tombaknya sepertinya siap meledak kapan saja. Istirahat. Dengan Bury the Heavens, beberapa ribu tulang tombak hancur berkeping-keping. Namun, lebih dari 10.000 yang tersisa, yang melesat ke arah Lin Ming sama seperti sebelumnya. Lin Ming melambaikan tombaknya seolah-olah itu adalah naga banjir merah yang menari. Tombak tulang yang hancur ada di mana-mana, dan debu tulang terus turun dari langit. Angin surgawi yang kuat dengan liar melonjak di langit. Rambut hitam, Lin Ming berkibar tertiup angin. Dia tanpa lelah melambaikan tombaknya, seolah-olah dia tidak tahu apa itu kelelahan, dia seperti dewa iblis yang berinkarnasi. Kubur langit, Lin Ming mengabaikan semuanya, dan secara berturut-turut menggunakan Bury the Heavens 2 kali. Cahaya hitam yang menyilaukan tiba-tiba terlontar dari lautan tulang, langsung dikirim terbang ke cakrawala. Segera setelah itu, cahaya keemasan menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari segala penjuru lautan tulang. Matahari tampak terbit di lautan tulang, memancarkan cahaya keemasan setajam pedang yang bisa menembus segalanya. Tulang yang tak terhitung jumlahnya di langit mulai hancur seperti patung pasir yang runtuh. Debu tulang dalam jumlah tak terukur beterbangan kemana-mana. Itu menutupi langit, menjadi kabut putih yang memenuhi langit dan bumi. Matilah. Lin Ming dengan paksa memotong jalan melalui lautan tulang, menusukkan tombaknya ke Korsmancer. Pada saat ini, Korsmancer telah terpisah dari boneka kelelawar, dan mereka melayang beberapa puluh kaki dari satu sama lain. Mata merah darah Korsmancer telah menjadi kosong. Pada titik yang tidak diketahui, Evil Headskite hitam telah kembali ke tangannya. Api mayat hitam menyala menjadi api yang berkobar di atas tepi sabit. Serangan neter, mengunci yin dan yang. Dengan sedikit gerakan bibirnya, Korsmancer mengucapkan kata-kata ini. Kemudian, semua kebencian di dalam sabit hitam tiba-tiba menyatu menjadi satu massa, yang mengunci ruang di sekitarnya. Tombak Lin Ming sudah disodorkan. Namun, Korsmancer tidak berniat menghindari serangan ini. Sebagai gantinya, dia menggunakan Evil Headskite untuk memotong pinggang Lin Ming. Lin Ming hanya merasakan kekuatan kebencian menyelimuti tubuhnya, dia menemukan dirinya tidak bisa mengelak. Jika dia mengeluarkan Burning Star Flame, maka dia bisa mengurangi kekuatan kebencian menjadi tidak ada hanya dalam beberapa saat. Tapi saat itu, serangan Korsmancer pasti sudah menyerang dia. Serangan mereka sepenuhnya dirancang sedemikian rupa sehingga mereka akan binasa bersama-sama. Lin Ming memiliki keyakinan mutlak pada kemampuan pertahanannya sendiri, tetapi Korsmancer juga melakukannya. Kekuatan pertahanan siapa yang lebih unggul? Pikiran ini terlintas di benak Lin Ming, tetapi dia langsung menolaknya. Dalam situasi ini, dengan serangan terkuatnya yang juga memiliki semangat juang besar yang dituangkan ke dalamnya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan Korsmancer, itu masih akan menembus skillnya. Lin Ming tidak percaya bahwa Korsmancer tidak menghargai hidupnya sendiri di atas segalanya. Kubur langit, menghadapi pukulan yang tak terhindarkan ini, dia sama sekali tidak berpikir untuk menghindarinya. Sebagai gantinya, dia menuangkan semua esensi sejatinya ke dalam tombak merah, mengeluarkan serangan terakhirnya yang paling brilian. Kekuatan api dan kekuatan ruang telah menyatu dengan sempurna. Kekuatan tombak ini mengguncang bumi. Namun, Lin Ming tidak menusuk Korsmancer. Sebagai gantinya, dia melemparkan tombaknya ke arah boneka kelelawar tersebut. Pergilah. Tombak merah terbang dari tangannya, melintasi langit seperti pelangi yang berkobar. Dengan suara menusuk ringan, kepala boneka kelelawar itu tertusuk cahaya tombak. Tengkoraknya retak, dan cairan otak keluar. Pada saat yang sama, sabit Korsmancer memotong pinggang Lin Ming. Esensi sejati pelindung tubuh Lin Ming langsung meleleh, dan api mayat membakar pakaian Lin Ming. Sabit itu sepertinya akan membelahnya. Namun pada saat itu,
Pedang sabit itu terhalang oleh sesuatu. Saat jubah Lin Ming terbakar habis, itu mengungkapkan baju besi hitam legam. Ini adalah baju besi Kaisar Iblis yang telah diambil Lin Ming dari Cosmic Melting Furnace. Armor Kaisar Iblis bisa melemahkan sebagian besar serangan, tapi itu bukanlah pertahanan mutlak. Beberapa energi yin sisa mengamuk di tubuh Lin Ming, dengan sembrono merobek meridiannya. Kulit Lin Ming memucat, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Serangan terakhir Korsmancer telah melukainya dengan parah. Jika bukan karena baju besi Kaisar Iblis, Lin Ming mungkin sudah mati di sini. Sulit untuk mengatakan apakah pertahanan fisik tubuhnya dapat menahan serangan Korsmancer atau tidak. Ini sudah berakhir. Apa yang terjadi? Semua orang memandang, tercengang, pada sabit Korsmancer yang tertanam di pinggang Lin Ming. Adapun tombak Lin Ming, itu tertancap di kepala boneka kelelawar. Korsmancer berdiri diam di depan. Lin Ming, sama sekali tidak terluka. Apakah boneka kelelawar memblokir serangan terakhir pemuda itu untuk tuannya? Tidak, tunggu, kenapa aku merasa pemuda itu dengan sengaja menyerang boneka kelelawar? Tidak, kecuali pemuda itu idiot. Dalam pertarungan melawan dalang, Anda pasti harus menyerang tubuh utama. Hanya orang idiot yang akan menyerang boneka itu. Petik 2. Pertukaran langkah terakhir terjadi terlalu cepat. Hampir tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Episode 782, dengan judul Membunuh Korsmancer. Mungkinkah pemuda itu telah diretas sampai mati oleh Korsmancer? Betapa bodohnya. Dia benar-benar menyerang boneka Korsmancer di saat-saat terakhir. Apakah otaknya digoreng atau apa? Seorang seniman bela diri Xiantian bertanya keras-keras dengan seringai mengejek. Diam. Seorang lelaki tua di dekatnya dengan dingin berteriak, apakah menurutmu semua orang sebodoh kamu? Pemuda itu adalah salah satu putra surga favorit Sky Spill Continent. Tidak mungkin dia tidak tahu bagaimana bertarung dengan dalang. Petik 2. Seniman bela diri Xiantian terlihat agak jelek saat dia ditegur. Tetap saja, dia mulai bergumam pada dirinya sendiri, jelas tidak yakin. Ada yang salah. Korsmancer tidak terluka, tapi kenapa dia berdiri diam di sana? Mungkinkah pemuda itu telah menyerang Korsmancer dan kami tidak menyadarinya? Petik 2. Siapa yang menang? Apa yang sedang terjadi di sini? 10 mil jauhnya, Xiao Xiao mencengkeram dadanya saat jantungnya menegang karena kesakitan. Lin Ming dan Korsmancer sama-sama tidak bisa bergerak, ini membuatnya sangat gugup. Baginya, kemenangan atau kekalahan Lin Ming adalah perbedaan antara surga dan neraka. Nenek, jangan khawatir, Lin Lanjian itu baik-baik saja. Tapi Korsmancer itu, Lin Lanjian jelas bisa menyerang Korsmancer di saat-saat terakhir, tapi dia memilih untuk menyerang boneka kelelawar sebagai gantinya. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Saat wanita tua berpakaian hitam itu berbicara di tengah jalan, sebuah adegan yang membuat semua seniman bela diri bingung terjadi. Korsmancer yang berada di depan Lin Ming tiba-tiba jatuh dari langit, menabrak tanah. Semua orang kaget. Apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Lin Ming pucat saat dia mengulurkan tangan dan melepaskan segumpal semangat bertarungnya. Tombak panjang merah ditembakkan dan kembali ke tangan Lin Ming. Kemudian, semua orang menemukan bahwa di atas ujung tombak Lin Ming, sebenarnya ada beberapa hal gemuk yang menempel di atasnya. Dan benda itu masih mengejang dan menggeliat. Ini sebenarnya otak manusia. Saat Lin Ming melihat otak manusia yang putih dan berkilau ini, dia menghela nafas panjang. Sudah berakhir. Seorang dalang dapat mengubah bagian manapun dari tubuh mereka, tetapi ada satu tempat yang tidak dapat mereka ubah. Itu adalah lautan spiritual mereka. Eksistensi lautan spiritual bergantung pada otak. Tubuh Korsmancer telah diubah tanpa bisa dikenali. Sekarang, satu-satunya eksistensi sejatinya adalah otaknya.
Zizizi. Masa otak di ujung tombak Lin Ming benar-benar berjuang keras. Selain itu, ia mengeluarkan jeritan, terombang-ambing ke atas dan ke bawah seolah-olah itu adalah cacing putih gemuk raksasa. Lin Ming bisa merasakan kata-kata mengalir ke laut spiritualnya. Jangan bunuh aku. Saya akan memberi Anda teknik boneka, aku bisa memberitahumu semua rahasia kerajaan ilahi Asura. Dengan bakat dan pengetahuan saya, Anda dapat memahami seluruh benua tumpahan langit di tangan Anda dan menguasai dunia. Tidak mungkin bagi Anda untuk mengetahui apa yang saya ketahui, bahkan jika saya tidak memberitahu Anda atas kemauan saya sendiri. Jangan berpikir untuk menggunakan teknik pencarian jiwa pada saya bisa menghancurkan diri sendiri lautan spiritual saya. Petik 2. Aku tidak membutuhkanmu untuk menghancurkan diri sendiri. Nyatanya, aku akan membantu memusnahkanmu. Lin Ming mencibir, tidak berniat bercanda dengan hal ini. Dia sama sekali tidak ingin mempelajari teknik boneka aneh yang mengubah seseorang menjadi sesuatu yang tidak tampak seperti manusia atau hantu. Tidak, engah. Esensi sejati yang bergetar muncul dari ujung jari Lin Ming dan berlari ke atas tombak merah seperti ular berbisa. Tidak, Korsmancer mengirimkan teriakan menyedihkan terakhir. Dengan suara meletup, otak pecah menjadi cairan putih kental seperti bubur nasi. Korsmancer telah meninggal. Saat nenek putih, Ronglin, dan master penghancur kehidupan lainnya melihat ini, mereka tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi. Sebelum serangan terakhir itu terjadi, Korsmancer telah memindahkan otaknya ke dalam tengkorak boneka kelelawar. Kemudian, dia telah mengendalikan tubuh utamanya untuk binasa bersama dengan Lin Ming. Ini adalah langkah yang benar-benar kejam dan berbahaya. Begitu Lin Ming jatuh hati, dia masih akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Dia benar-benar tidak akan bisa melawan Korsmancer boneka kelelawar. Tapi Lin Ming dengan jelas menyadari perubahan macam apa yang telah terjadi pada saat-saat terakhir yang singkat itu. Dengan demikian, dia telah melepaskan serangannya ke tubuh utama Korsmancer dan mengalihkan targetnya ke boneka kelelawar. Jika ini adalah saat-saat damai dan seseorang diselidiki dengan cermat dengan persepsinya, maka tidak akan sulit untuk menemukan kemana saja otak Korsmancer pergi. Tetapi selama pertempuran sengit tadi, pada saat kritis itu, Lin Ming telah dapat menemukan titik ini. Nah, itu benar-benar mengerikan. Perlahan, semua seniman bela diri mulai memahami apa yang terjadi. Bahkan mereka yang bingung telah dijelaskan rangkaian kejadiannya kepada mereka. Untuk sesaat, keheningan menyelimuti seluruh kota. Siapakah pemuda ini yang berhasil membasmi Korsmancer? Beberapa orang memperhatikan bahwa Lin Ming mengenakan baju besi hitam legam di tubuhnya. Hanya ada celah melingkar di area dada, seolah kehilangan cermin pelindung jantungnya. Itu karena baju besi inilah Lin Ming tidak dipotong setengah oleh Evil Headskite. Armor macam apa ini yang bisa memblokir serangan terakhir Korsmancer? Lin Ming mengeluarkan satu set pakaian baru dari cincin spasialnya dan melemparkannya, segera menutupi baju besi Kaisar Iblis. Ketika Lin Ming pertama kali mengenakan baju besi Kaisar Iblis, dia menempatkan beberapa kamuflase kecil di atasnya karena dia tidak ingin menarik perhatian orang lain. Tapi, serangan kuat dari Korsmancer barusan telah benar-benar merusak penyembunyiannya yang cermat. Untuk waktu yang singkat, baju besi ini harus menarik perhatian beberapa orang. Tapi Lin Ming tidak terlalu khawatir. Puluhan ribu tahun telah berlalu, mustahil bagi orang lain untuk mengenali baju besi Kaisar Iblis. Lin Ming menerima boneka kelelawar yang rusak dan boneka lainnya dan kemudian jatuh dari langit. Saat dia mendarat di tanah, semua seniman bela diri di sekitarnya dengan cepat menjauh darinya karena terkejut. Menghadapi bintang jahat seperti itu, tidak ada yang berani berada di dekatnya, apalagi mendekatinya. Bahkan penjaga kota tidak bisa bermimpi untuk mengendalikannya.
Jika ada yang mati di sini karena dia, maka mereka hanya bisa menyalahkan kesialan mereka. Lin Ming mengabaikan seniman bela diri sekitarnya dan mengumpulkan mayat dan cincin spasial Korsmancer. Kemudian, dia mengirim jimat transmisi suara ke Xiao Xiao dan terbang ke arahnya. Saat ini dia perlu memulihkan diri dari luka-lukanya. Dalam pertempuran barusan dia telah menggunakan semua kemampuan yang dimilikinya. Tidak hanya dia mengkonsumsi energi dalam jumlah besar, tetapi dia juga terluka parah. Dia menang, Sir Lin benar-benar menang. Saat Xiao Xiao melihat Lin Ming terbang ke arahnya, bibirnya sedikit gemetar. Bahkan dia tidak berani percaya bahwa ini nyata dan bukan mimpi. Seorang master keputusan takdir sebenarnya telah dibunuh oleh Lin Ming. Dan Lin Ming hanya berada di alam inti bergulir akhir. Xiao Xiao tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang dia temui beberapa hari yang lalu benar-benar dapat membunuh seorang master dekrit takdir. Setiap karakter yang diberi peringkat pada keputusan takdir adalah eksistensi yang mengguncang bumi dan sangat kuat. Bahkan jika Pavilion Heavencraft meminta sumber daya lengkap mereka masih akan merasa sulit untuk memindahkan karakter seperti itu ke tindakan. Dia benar-benar menang. Nona muda, roh ayahmu pasti melindungi kita agar kita bisa bertemu dengan orang yang luar biasa. Di samping Xiao Xiao, nenek putih mulai menangis. Di hari-hari terakhir ini, Xiao Xiao menghadapi tekanan yang tak terbatas, begitu juga nenek putih. Dia telah menjaga Xiao Xiao saat dia dewasa, dan setelah menerima kasih karunia dari ayahnya, dia sepenuhnya menganggap Xiao Xiao sebagai cucunya sendiri. Ketika Lin Ming terbang di depan Xiao Xiao, seluruh wajahnya basah oleh air mata. Untuk sesaat dia kewalahan dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Lin, Sir Lin, saya dengan tulus berterima kasih. Aku harus sembuh dulu. Lin Ming tidak berniat berbicara terlalu banyak dan terbang langsung ke Pavilion Heavencraft. Lingkungan saat ini tidak aman dan dia perlu memastikan bahwa dia berada pada kondisi puncaknya. Jika tidak, jika dia bertemu musuh yang lebih kuat, dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Saat para seniman bela diri dari Witch Creek City melihat Lin Ming terbang menuju Heavencraft Pavilion dengan Xiao Xiao dan nenek putih di belakangnya, semuanya terperangah. Jadi itu seseorang yang diundang oleh Heavencraft Pavilion. Siapa dia? Tidak mungkin dia berusia 20-an. Dia seharusnya berusia beberapa ratus tahun tetapi hanya terlihat muda. Petik 2. Siapa dia? Tidak mungkin dia berusia 20-an. Dia seharusnya berusia beberapa ratus tahun tetapi hanya terlihat muda. Petik 2. Seorang seniman bela diri muda bergumam dengan keras. Dia adalah seorang jenius dari generasi muda kota penyihir Creek, tetapi dibandingkan dengan Lin Ming dia bukanlah apa-apa. Dia tidak bisa menerima bahwa mereka seumuran. Jangan bodoh. Dia bahkan tidak berada di alam penghancuran kehidupan. Hanya ketika seorang seniman bela diri mencapai ranah penghancuran kehidupan, mereka dapat membakar sebagian dari kultivasi mereka untuk memperbarui masa muda mereka. Dan ini hanya penampilan, itu tidak memperpanjang umur mereka. Biasanya hanya seniman bela diri wanita yang terlalu menghargai penampilan mereka yang akan melakukan hal seperti itu. Pria biasanya tidak. Lagi pula, meremajakan penampilan Anda membutuhkan Anda untuk membakar banyak kultivasi Anda. Petik 2. Ini berita luar biasa. Dia sangat muda, namun dia membunuh Master Dekrit Takdir. Keputusan takdir akan berubah lagi. Mungkin 4 jaringan intelijen besar akan segera merilis Dekrit Takdir yang direvisi. Petik 2. Kota penyihir Creek tidak bisa dianggap sebagai kota kecil dari kerajaan suci Sembilan Tungku, sehingga mereka secara alami memiliki cabang jaringan intelijen di sini serta mata dari berbagai kekuatan besar. Berita bahwa Lin Ming telah membunuh Korsmancer dengan cepat melewati setiap jaringan intelijen utama. Dan nama Lin Ming juga ditanyakan, Lin Lanjian. Pada saat ini,
Di aula depan paviliun Heaven Craft, Xiao Xiao yang berpakaian ungu berlutut di depan Lin Ming dan sangat membungkuk dengan hormat. Tuan Lin, saya tidak akan pernah melupakan rasa terima kasih ini selama saya hidup. Nenek putih juga membungkuk. Ini tidak lagi hanya membantu Xiao Xiao naik ke posisi kepala perusahaan, tetapi juga menyelamatkan nyawa Xiao Xiao. Saat dia sangat membungkuk di depan Lin Ming, hatinya sangat membenci dua paman besar Xiao Xiao. Dia mengutuk mereka karena kekejaman mereka. Mereka sebenarnya pergi mencari seseorang seperti Korsmancer, itu sama dengan menendang Xiao Xiao ke neraka yang dalam. Karena mereka tidak lagi merawat wajah, dia tidak akan menyimpan keraguan lagi padanya. Selama Lin Ming ada di sini, dia sama sekali tidak takut akan pertempuran sampai mati. Nona Heaven Craft, tidak perlu membungkuk padaku. Lin Ming melambaikan tangannya. Kami hanya membantu satu sama lain sesuai kesepakatan sebelumnya. Nona Heaven Craft juga tidak boleh melupakan rumput nagaku. Petik 2. Saya pasti akan membantu Sir Lin menemukannya secepat mungkin. Ini adalah pil ilahi es salju dari paviliun surgawi saya. Ini memiliki efek penyembuhan yang ajaib dan juga memiliki penggunaan bergizi meridian dan dantian. Sir Lin, terimalah. Petik 2. Xiao Xiao mengulurkan kotak pil dengan kedua tangannya, dengan hormat mempersembahkannya kepada Lin Ming. Ini adalah obat ajaib yang dikendalikan oleh Heaven Craft Pavilion. Dengan otoritas Xiao Xiao saat ini, dia tidak memiliki izin untuk memberikannya tanpa persetujuan dari Dewan Tetua. Tapi sekarang situasinya telah beralih ke tingkat ini dan dia hampir dibunuh oleh dua paman buyutnya. Xiao Xiao tidak bisa lagi peduli tentang Dewan Tetua apapun. Memiliki Lin Ming memulihkan dirinya ke kekuatan tempur puncaknya adalah masalah paling penting yang ada. Lin Ming melirik pil ilahi putih di dalam kotak pil. Memang, itu berisi energi asal surga dan bumi yang tak tertandingi. Bahkan Lin Ming, yang telah melihat sejumlah besar obat ajaib pada masanya, juga merasakan jantungnya bergerak. Dia tidak menolak. Dia langsung menerima kotak itu dan kemudian memasuki ruang pelatihannya untuk memulihkan dirinya sendiri. Pertempuran dengan Korsmancer telah melelahkan dan berat di Lin Ming. Namun, dia telah memperoleh sejumlah wawasan selama itu dan perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk mencernanya. Seperti yang diharapkan semua orang, hanya dalam 3 hari setelah pertempuran Lin Ming dan Korsmancer, dekrit takdir baru dikeluarkan. Setiap 3 tahun, 4 jaringan intelijen besar akan mengumpulkan semua informasi baru tentang setiap budidaya pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan, kemajuan, dan pertempuran baru-baru ini. Mereka kemudian akan menggunakan semua informasi ini untuk berspekulasi tentang perkiraan kekuatan mereka saat ini. Ini adalah saat keputusan takdir baru akan dirilis. Umumnya, akan ada perubahan yang luas setiap saat. Di antara dua masalah dekrit takdir, jika ada perkelahian antara pembangkit tenaga keputusan takdir atau pembangkit tenaga dekrit takdir terbunuh, yang mengarah ke perubahan peringkat yang jelas, maka edisi revisi dekrit takdir akan dirilis. Dan kali ini, revisi keputusan takdir adalah karena Lin Ming. Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya.